Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi tawfiqihi at-tahaqquq wal maqasid wal ghayat. Nahmadu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita untuk jadwal saya pekan kelima. Ini kajiannya tematik karena memang nanti kalau kajiannya itu bahas kitab ini sudah lupa Pak kemarin bahas apa gitu. Jadi kita isi dengan tematik hal-hal yang mungkin isu terkini atau hal-hal yang kita anggap penting. Baik, jamaah rahimakumullah, sebelumnya ini saya agak grogi nih, kursinya ini loh Pak, gede sekali. Sampai duduknya aja ini susah ini saya. Kursi raja nih, raja Jawa. Nanti ini namanya bukan Ustadz tapi Gus gitu nih. Gus Abu Zakaria kayaknya mantap itu. Gus Zakaria. Nggih, jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal berapa nggih? 30 nggih, 30 Agustus 2024. Ini bertepatan dengan akhir juga bulan Safar. Bulan apa? Safar. Ini kalau dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan bulan apa? Safar. Atau bulan apa? Mulut. Kenapa disebut mulut? Kenapa disebut mulut? Yaitu bulan Maulidun Nabi. Bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga orang Jawa sering menyebut dengan bulan mulut, bulan Maulud. Jadi bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun khilaf beliau lahir tanggal berapa dan seterusnya. Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 12 tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan bulan Safar Pak nggih. Bulan Maulud itu bulan apa? Jadi ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan juga bulan apa? Tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan juga yang lainnya. Ada yang mengatakan yang lainnya. Jadi ini bukan bulan Safar nggih, bulan Rabiul Awal maksud saya, bulan Maulud itu. Jadi orang Jawa bilang kan Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani. Ini kalau dites mungkin nggak lulus ini Pak. Coba Pak. Kau udah nyerah belum ujian? Ya ini. Jadi 12 bulan ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian setelah itu Rajab, kemudian Ruwah atau Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jenengan Pak yang belakang Pak. Ulangi Pak. Aduh, ini mungkin belum ada snacknya Pak. Kalau ada snacknya itu gampang masuk Pak insyaallah. Yang masuk apanya? Snacknya. Maka diulangi sekali lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Ya, 12 bulan. Ya, bulan ini bulan Safar, akhir bulan Safar. Sebentar lagi bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Kalau orang Jawa bilang bulan Maulud. Maulidun Nabi. Jamaah pada kesempatan ini saya ingin menyinggung sedikit terkait dengan ya, kalau judulnya itu tadi soalnya kameramen itu bingung judulnya apa Ustaz gitu. Jadi dia bingung nulisnya apa gitu ya. Ya. Judulnya Tegak Lurus Sunnah Nabi. Tegak lurus sunnah Nabi. Ya. Kita sering dengar tegak lurus gitu Pak ya. Dalam apa itu Pak? Dalam politik ojo pedot oyot gitu. Wah ini. Karena itu penting dalam politik. Dalam yang lain juga sama. Termasuk kita dalam beragama. Kita harus beragama tegak lurus sunnah Nabi. Tegak, apa maksudnya tegak? Ya berdiri tegak, siap. Tidak condong kanan, tidak condong kiri. Jangan malas-malasan, tegak lurus. Istiqomah. Lurus. Berarti apa? Tidak nyerong kanan, nyerong kiri. Apalagi kemudian balik arah. Membelakangi sunnah Nabi, ini tidak boleh. Seorang mukmin yang sejati tegak lurus sunnah Nabi. Dan itu bukti cinta yang paling penting. Istiqomah di atas sunnah Nabi. Tegak lurus sunnah Nabi. Ini penting. Ya. Sunnah dalam artian bukan lawan wajib nih. Sunnah dalam artian adalah semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal aqwali wa af'al, ucapan maupun perbuatan, wa taqrirat, dan juga apa-apa yang beliau setujui. Ya. Apa-apa yang beliau sepakati atau beliau iakan. Ya. Jadi apa yang datang dari beliau kita jalankan. Ya. Dan itu benar-benar butuh orang-orang yang konsisten di atas agama beliau. Dan ini sejatinya adalah sumpah kita. Ketika kita bersyahadat, dua saja intinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya apa? Kita berikrar, kita bersaksi, kita sumpah setia nyembah Allah. Tapi enggak titik. Tidak titik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa maknanya? Kita berjanji, kita bersumpah, kita kemudian bertekad kuat menyatakan bahwasanya Muhammad abduhu, hambanya Allah. Tidak hulu pada beliau. Beliau manusia biasa. Tapi sekaligus wa rasuluh. Sekaligus kita bersaksi, bersumpah beliau utusan Allah. Ini kalau direnungi berat Pak. Maknanya apa? Ketika kita berjanji nyembah Allah, iringi janji juga nyembah Allah dengan syariat Muhammad, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan cara kita sendiri, bukan dengan berkreasi. Ini kan menurut perasaan saya baik. Menurut apa? Perasaan, tidak bisa. Ini kan menurut ustadz saya, menurut kiai saya, ini kan menurut kelompok saya, menurut ormas saya, menurut organisasi saya, ini menurut jamaah pengajian saya. Waduh, semuanya nanti. Pertanyaannya, Rasulnya Allah siapa? Apa perasaan kita? Tentu bukan. Rasulnya Allah siapa? Apa ustadz kita, kiai kita, ormas kita? Bukan. Rasulnya Allah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersumpah beliau Rasulnya Allah, maka beragama ikuti sunnah beliau, ikuti tata cara beliau. Nah ini penting Pak. Ini suatu renungan penting dari syahadat. Dua saja. Nyembah Allah, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah ketika nyembah Allah. Ini sebenarnya hanya syahadat ini kalau dipegang, itu udah orang itu beres dalam beragama Pak. Tapi kalau orang itu tidak pegang teguh syahadat, pun nanti agamanya itu kanan kiri gitu, nggak jelas. Tapi kalau orang tegak lurus dengan syahadatnya, nyembah Allah, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, nyembah Allah saja. Kemudian ketika nyembah Allah tegak lurus, ikuti sunnah Rasulullah, tidak nengok kanan, tidak nengok kiri, apalagi mundur ke belakang. Jangan selangkah, jangan 1 meter, 1 senti pun tidak. 1 senti pun tidak. Tegak lurus sunnah
Rasul. B ini sebelum sepaneng ya, takutnya kok jadi sepaneng ini Pak. Ikuti saya. Satu perkataan sederhana yang penting terkait Nabi. Jadi kita bersaksi, bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mau ikuti saya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sebenarnya sudah hafal. Sekarang yang berikutnya, ini makna yang kita pahami. Abdun la yu'bad war rasulun la yukadzab. Monggo, abdun la yu'bad war rasulun la yukadzab. Penapa? Bismillahirrahmanirrahim. Abdun la yu'bad war rasulun la yukadzab. Bu, penapal Bu? Waduh, monggo dipun nunjuk sian supaya patus lancar nih. Monggo Pak, nunjuk sian. Bismillah. Alhamdulillah. Nggih, monggo dipun nunjuk sian. Diminum. Kayaknya enggak paham bahasa Jawa ini kayaknya. Ini dari mana tuh? Subang orang ini, Surabaya, Pasuruan, Surabaya, Salatiga, Lah Sukarjo, Ranggayam yang ini, yang ini Madiun, ya. Mau depan unjuk, ya, diminum airnya, ya, santri. Baik, kita ulangi. Abdun la yu'bad war rasulun la yukadzab. Apa maknanya? Jadi kita berjanji, kita bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu, hambanya Allah, la yu'bad, tidak diibadahi. Dan ini pertengahan. Orang Nasrani mereka hulu pada Nabi, bahkan mengkultuskan mereka, bahkan menyembah mereka, mengatakan mereka sebagai anaknya Tuhan, belum Tuhan, anaknya tuh Tuhan. Kemudian naik tingkat lagi menjadi Tuhan anak. Jadi Tuhan versi apa? Mini deh, Tuhan anak. Nanti naik lagi salisut salasah, yaitu sama saja ya Tuhan begitu. Jadi menyimpang, mengkultuskan kemudian menyimpang gitu ya. Islam enggak. Tapi juga tidak seperti orang Yahudi yang mereka apa? Tidak menghargai para nabi. Bahkan kemudian apa? Membantah mereka, menyelisih mereka, bahkan membunuh mereka. Umat Islam pertengahan menyatakan bahwasanya para nabi dan rasul itu manusia biasa, abdun la yu'bad, hamba yang tidak disembah. Tapi di sisi lainnya, war rasulun la yukadzab, tapi beliau juga rasul yang tidak didustakan, yang tidak diingkari, diikuti, dihormati, diteladani. Ini umat Islam. Jadi tidak mengkutuskan beliau manusia biasa, meskipun beliau manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia, tapi manusia biasa, bukan Tuhan, dan tidak punya unsur-unsur ketuhanan, tidak layak disembah, tidak layak diminta, dan seterusnya. Sisi lainnya, beliau seorang rasul la yukadzab, tidak didustakan. Abdun la yu'bad war rasulun la yukadzab. Sekarang ujian, Pak. Dari situ, Pak. Baru datang langsung diuji. Enggak, Pak? Yang dekat pintu dulu. Nanti nggak bisa, nggak boleh minum, Pak. Wah, repot itu. Monggo. Lupa, Pak. Sampingnya, Pak. Monggo. Yang udah hafal. Memang kayak ngaji itu gampang, Pak. Begitu ditanya, ini kayak santri saya, Pak. Pak santri itu kalau musim ujian pasti banyak yang masuk angin, Pak. Betul itu, masuk angin, sakit perut, macam-macam itu. Gara-gara apa? Stres itu. Takut diuji. Manusia itu takut ujian.
Dan ujian itu penting untuk orang itu kemudian tertantang dengan sesuatu. Kalau kajian itu saya kadang sering tanya, tujuannya satu Pak, biar gak ngantuk Pak. Coba kalau nggak ditanya, kayaknya gampang gini, lama-lama khusyuk gitu. Ditanya langsung teratap gitu. Mungkin nggak bisa jawab, tapi minimal memperhatikan. Minimal memperhatikan. Saya ulangi lagi, abdun la yu'bad, monggo. War rasulun la yukadzab. Sepindah malih pun nanti nggak bisa berdiri Pak. Abdun la yu'bad. War rasulun la yukadzab. Nah, mulai dari santri dulu aja. Antum. Antum. Waduh, belum minum teh tadi aja. La yu'bad war rasulun sampingnya. Sampingnya lagi. Nah, Bapak yang di tengah ini mewakili Pak. Jenengan bisa, yang lain lulus. Jenengan tidak bisa, tidak lulus semuanya. Maka Pak. Abdun la yu'bad wa rusulun la yukadzab. Sekarang ibu-ibu bareng-bareng monggo. 1 2 3 abdun. Nah, lancar ibu-ibu. Yeah. Jadi jamaah rahimakumullah, kita bersaksi beliau manusia biasa, abdun la yu'bad war rasulun la yukadzab. Baik, kita fokus pada poin yang kedua. War rasulun la yukadzab. Apa maknanya war rasulun la yukadzab? Bahwasanya beliau seorang rasul yang tidak didustai. Dan kita bersaksi itu. Di antara bentuk konsekuensinya ada 4. Ada 4 konsekuensi kita bersaksi wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Yang pertama yaitu adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Meskipun mungkin kayak nggak masuk akal gitu ya. Tapi benarkan. Contohnya dalam sebuah hadis, jikalau ada masuk lalat di di gelas kalian, maka celupkan sekalian. Karena di dalam satu sayapnya ada racun, satu sayapnya ada penawarnya. Mungkin kok ini kayaknya nggak masuk akal itu. Sudah, benarkan. Termasuk juga ketika mungkin ada kabar yang lainnya dari masa depan atau yang lainnya, sudah benarkan apa yang beliau sampaikan, beliau kabarkan. Tasdiquhu fi ma akhbar, yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kemudian menjalankan apa yang beliau perintahkan. Menjalankan apa yang beliau perintahkan. Sami'na wa ata'na. Dulu para sahabat luar biasa, Pak. Para sahabat luar biasa ketika mereka mendengar perintah Rasul langsung sami'na wa ata'na. Ada beberapa contoh. Contohnya yang pertama yaitu contoh suatu ketika Rasul pernah khutbah di masjid. Khutbah di masjid. Ya. Kemudian beliau mengatakan ijlisu, duduklah kalian. Langsung semua yang di masjid duduk. Bahkan termasuk yang di jalan, Pak. Kan masjid dekat jalan ya. Bahkan termasuk yang di pasar. Kan di zaman Nabi itu dekat semuanya. Masjid, jalan dan pasar. Semuanya duduk. Yang di jalan tidak ngomong begini, wahai Rasulullah, perintahnya yang di masjid saja atau semuanya? Enggak, mereka langsung sujud dulu. Apalagi tanya, wahai Rasulullah, ini sunnah atau wajib? Enggak ada. Enggak ada yang ngeyel seperti itu. Diperintahkan duduk, langsung duduk mereka. Ada kisah yang lainnya, yaitu kisah dipalingkannya kiblat. Kisah dipalingkannya kiblat. Awalnya kan kiblat itu mengarah ke Masjid Aqsa, ya, awal hijrah. Ya.
sekitar 1,5 tahun sana wanus ya. 1,5 tahun kemudian turun ayat yang fawali wajhaka syatral masjidil haram. Fawali wajhaka syatral masjidil haram di awal-awal juz 2 gitu ya. Maka langsung kemudian mereka apa? Mereka kemudian pindah ya, ketika awalnya sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Masjidil Haram. Di antaranya suatu ketika ada seorang sahabat, dia sudah sholat bersama Rasul, kemudian sahabat ini balik. Dan ketika balik ternyata dia melihat ada jamaah di Masjid Quba, belum selesai sholat. Jadi ada imamnya, kemudian ada jamaahnya. Kemudian orang ini tadi yang sudah sholat bersama Nabi mengabarkan qad ghayyiratil qiblah, kiblatnya telah diganti. Kiblatnya telah diganti. Yang awalnya menghadap Masjidil Aqsa, kemudian menjadi menghadap Masjidil Haram. Ini kalau kita sedikit beri gambaran ilustrasi nggih. Jadi Madinah itu ada di antara Mekah dan Syam. Jadi Mekah, kemudian Madinah itu di utaranya. Utara lagi kemudian Syam. Ya. Jadi kalau di Madinah, kalau dia menghadap Masjidil Aqsa berarti menghadap ke mana? Utara, Pak. Menghadap utara. Kemudian pindah menghadap Masjidil Haram berarti pindah ke selatan. Jadi ketika dikatakan qad huyyiril qiblah langsung belok arah, Pak. Yang awalnya menghadap apa? Utara, putar ke jadi ngeten. Aduh. Yang awalnya menghadap sana, berarti ke mana? Muter. Yang kita pikirkan imamnya bagaimana? Coba, imamnya bagaimana? Kalau jamaahnya tinggal muter nggak? Imamnya bagaimana? Tapi yang jelas intinya saya nggak perlu ceritakan imamnya bagaimana nggak. Yang jelas pelajaran di situ mereka langsung, Mbak. Ketika di tengah ibadah ada perintah untuk memalingkan arah kiblat, langsung samina wa ta'na, nggak nunggu selesai. Nggak nunggu selesai. Menunjukkan semangatnya mereka menjalankan perintah Rasul, menjalankan syariat. Tidak nunggu ini dan itu, langsung samina wa ta'na. Beda orang zaman sekarang. Ini ada perintah Rasul, sabda Rasul. Kadang-kadang pakai gaya duluan, no. Hasilnya sahih atau tidak gitu. Padahal jelas hadis riwayat Bukhari dan Muslim, no. Okay. Masih tanya hadisnya sahih atau tidak. Ini sok gaya kadang-kadang. Kemudian sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tanya lagi, ini sunnah atau wajib? Nanti kalau sunnah berarti apa? Ditinggalkan. Nah, ini kan repot. Ini repot. Jadi tidak langsung menjalankan, banyak alasan, tidak tegak lurus dengan apa sunnah Nabi. Seorang muslim yang sejati tegak lurus. Ketika ada perintah dari Rasulullah, ada sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah, disyariatkan Rasulullah, sudah tegak lurus, jalankan itu. Dijalankan. Dan ini bukti cinta ya, itu dalam sebuah ayat disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un, katakan wahai Muhammad, andai kata kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Bukti cinta itu yaitu Nabi. Kalau kita cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi, tetapi tidak mau ikuti Nabi, tidak mau menjalankan ittiba pada beliau, ini namanya cintanya cinta apa? Cinta bohong. Itu ada pepatah, in kana hubbuka shadiqan fattabi'uh. Kalau cintamu benar, ikuti. Innal muhibba, sungguhnya orang yang cinta lima yuhibbu, dengan apa yang dia cintai, muti, sangat taat. Orang itu ketika cinta pasti taat, Pak. Contohnya ngeten. Orang baru manten anyar, Pak, okay? Manten anyar, kemudian apa? Kebetulan istrinya nyidam, okay? Kemudian dibelikan martabak
Meskipun hujan, Pak. Malam hari hujan. Berangkat enggak, Pak? Berangkat. Manten anyar. Coba kalau manten lawas. Pak, tukane martabak. Jawabannya apa? Tuku dhewe. Tuku dhewe. Kenapa? Mulai luntur cintanya. Sehingga ketaatannya juga mulai luntur. Apa maknanya? Kalau cinta itu kuat, pasti taat itu. Kalau kita cinta Nabi, pasti taat pada Nabi. Karena tadi, sesungguhnya orang yang cinta itu kepada yang dia dicintai muti, pasti taat. Ketika orang tidak taat, dicintanya bohong. Itu jangan sampai jamaromakumullah kita kemudian menjadi orang yang hanya pandai mengklaim cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Mungkin diwujudkan dengan apalah gitu. Tapi kemudian ketika ada perintah Nabi nggak dijalankan, bahkan menyelisih, bahkan benci dengan sunnah Nabi, bahkan menggelari dengan gelar-gelar yang tidak baik. Padahal jelas itu sunnah dari Nabi, syariat dari Nabi Muhammad. Tapi dia benci, bahkan mengolok-olok. Kalau belum bisa mengamalkan itu hal lain. Tapi kalau mengolok-olok benci ini bahaya, Pak. Kayak kasus dulu nggak viral. Ya. Orang kemudian mengolok-olok jenggot misalkan. Ini orang itu kalau panjang jenggotnya, otaknya kerdil. Kenapa? Nutrisinya terserap. Jenggotnya itu, Pak. Katanya begitu. Nah ini kan mengolok-olok. Mengolok-olok. Atau mungkin panjang kayak kambing. Nah, tidak boleh, Pak. Orang belum bisa mengamalkan ini beda hal. Mungkin ya ada alasan ini dan itu. Tapi kalau orang mengolok-olok, berarti dia benci. Benci dengan apa? Apa yang diperintahkan oleh Nabi. Termasuk yang lainnya. Misalkan ada wanita, ya, mungkin dia berjilbab atau mungkin dia berhijab kayak ninja. Kayak apa? Ninja. Ini mengolok-olok. Meskipun mungkin di sana ada khilaf tentang memakai apa? Memakai niqab itu kan. Dan seterusnya. Tapi intinya adalah ini terkait dengan hati. Cinta tidak kita dengan syariat? Atau malah benci? Atau malah mengolok-olok? Orang yang cinta Nabi tentunya tidak mungkin dia benci. Tidak mungkin mengolok-olok apa yang beliau syariatkan. Perkara dia bisa mengamalkan atau belum ini hal lain. Itu hal lain. Tapi yang kita bahas adalah jangan sampai kita benci dengan sunnah Nabi, dengan perintah Rasulullah. Ya. Baik, jamaah seorang muslim dia berusaha tegak lurus dengan perintah Nabi. Ada 4 tadi. Yang pertama, kita bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Yang pertama adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang diperintahkan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Taat, ya. Tunduk. Dan ini bukti cinta. Kemudian yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan. Dua nggih, larang dan diperingatkan. Peringatan ini lebih umum, bisa jadi haram, bisa jadi makruh atau yang lainnya. Yang jelas beliau peringatkan, ya. Meninggalkan semua apa yang beliau peringatkan atau apa yang beliau larang. Aneh kalau misalkan orang ngaku cinta Nabi, bersyahadat Muhammad Rasulullah, tapi kemudian ada larangan dari Rasul malah diterjang, malah digampangkan. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Kalau kita benar-benar bersaksi, bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah, jauhi apa yang beliau larang. Ada kisah menarik. Satu ketika seorang sahabat dia pakai cincin emas. Pakai apa? Cincin emas. Kemudian diambil Rasul, dilempar. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kamu mau memakai dari bara api neraka? Kemudian setelah itu ada sahabat yang lainnya, ketika Rasulullah pergi mengatakan, ambil emasmu. Dia nggak mau. Kenapa? Saya tidak akan pakai lagi apa yang dilempar oleh
Rasulullah. Padahal sebenarnya pakai emas itu kalau laki-laki itu kalau dipakai gelang, pakai cincin tidak boleh, Pak, haram. Tapi kalau itu disimpan atau mungkin ditukar jadi uang atau yang lainnya boleh, Pak. Boleh. Lainnya tadi kan dibuang karena dia dipakai. Bukan berarti tidak boleh kemudian orang punya emas, boleh punya emas, tapi bagi laki tidak boleh pakai kalung, pakai ini. Orang ini tadi karena dia telah diperingatkan Rasulullah kemudian tidak mau ngambil lagi meskipun emasnya dia. Meskipun emasnya dia. Saking hati-hatinya dia. Sudah dilarang Rasul, tidak mungkin mereka kemudian apa? Maka itulah lagi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di antara konsekuensi kita bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah adalah, dan yang penting, wa alla yu'badallah, dan tidak menyembah Allah illa bima syara'a, kecuali dengan syariat beliau. Ini yang penting, Pak. Dan ini yang butuh direnungi baik-baik. Tidak nyembah Allah kecuali dengan syariat beliau. Kenapa? Karena huwa Rasulullah. Dia utusannya Allah, bukan yang lainnya. Sehingga tidak bisa kita kemudian beribadah dengan cara lain. Dengan tadi, menurut kiai kita, ustadz kita, ormas kita, kelompok kita. Loh, apa tidak boleh Ustaz? Gabung ormas, gabung kelompok ini dan itu boleh, asalkan itu untuk kebaikan. Misalkan buat ormas untuk kemasyarakatan, keagamaan, untuk bikin masjid, bikin sekolah, bikin pesantren, tidak apa-apa. Ini organisasi untuk kerjasama dalam kebaikan. Tapi itu bukan tolok ukur beragama, bukan syariat. Bukan syariat. Ini penting. Itu adalah wasilah, wadah untuk apa? Kemudian melakukan kebaikan. Kayak kalau di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada yang lain-lain gitu. Ormas, wadah untuk berorganisasi, bekerjasama dalam kebaikan. Tapi itu bukan syariat, bukan sebagai pedoman untuk beragama. Oh, kenapa saya begini? Karena saya ini, ormas ini, tidak boleh, Pak. Kenapa? Syahadat kita semuanya sama, Muhammad Rasulullah. Sehingga harusnya sama, Pak, cara beribadahnya. Mungkin nanti ada khilafiyah, nggih, monggo. Perbedaan memahami dalil, perbedaan beristidlal, tidak masalah. Tetapi ketika kemudian dia fanatik buta, beragama saya karena ini, tidak boleh. Beragama ikuti Rasulullah, bukan ikuti kiai, ustadz, ormas atau yang lainnya. Ustadz, kiai dan seterusnya itu tempat untuk belajar, bertanya, tapi bukan landasan beragama. Nah, ini penting. Ini apa? Penting. Wa alla yu'badu illa bima syara'a. Tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat beliau. Syariat beliau. Kecuali kalau syahadatnya diganti, Pak. Syahadatnya apa? Diganti. Misalnya apa? Wa ana Gus Abu Zakaria, nah gitu, beda itu. Oh, jenengan nanti fanatik boleh. Boleh kok. Tapi tidak ada itu. Syahadatnya wa anna Muhammad Rasulullah. Sehingga apa? Ikuti beliau dalam beragama. Ya. Baik, jabarakumullah. Ada kisah menarik. Jadi ketika orang itu beriman dengan iman yang benar, dia akan mendapatkan sebuah petunjuk dalam hidup yang luar biasa. Meskipun dalam kondisi yang pelik, sulit. Ada kisah menarik, yaitu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah ini di tahun ke-6 Hijriah. Itu berat, Pak. Dari Rasulullah dengan para sahabat dari Madinah pengen umroh, jalan dari Madinah ke Mekah, jauh itu, Pak. Jaraknya 470 kilo. Ini jalan udah berhari-hari itu. Sampai mendekati Mekah, sudah hampir masuk itu. Ternyata orang apa? Quraisy tidak mengizinkan. Akhirnya terjadi perdebatan dan seterusnya. Bahkan hampir perang itu. Tapi kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ini kalau dilihat dari butir-butirnya berat. Di antara yang paling berat adalah mereka tidak jadi apa? Umroh di tahun itu. Bayangkan, Pak, ini kalau jenengan misalkan kita berilustrasi nggih, misalkan umroh sudah terbang sampai Jeddah itu, dari sampai sana udah mau Mekah disuruh pulang gitu, Pak.
Kira-kira gimana? Mati tidak apa-apa. Mati tidak apa-apa. Ini ibadah jihad. Begitu. Ini para sahabat juga demikian. Sudah hampir masuk, Pak. Berhari-hari jualan untuk ibadah. Sudah mau masuk Mekah dihalangi. Akhirnya mereka tidak mau. Berat mereka menerima itu. Keputusan itu berat. Bahkan kan poinnya banyak itu. Itu kemudian ada yang lainnya, ada orang misalkan dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Kalau dari orang Madinah ke Mekah biarkan gitu ya. Dan beberapa butir-butir yang lain ini seolah-olah saat itu posisi kaum muslimin lemah. Akhirnya para sahabat itu berat sekali. Bahkan ketika Rasulullah kemudian mengatakan pada para sahabat, sudah kalian bertahalul. Bertahalul, enggak jadi umrah saat itu. Potong rambut kemudian sembelih hewan yang dibawa. Yang dibawa. Enggak ada satupun yang mau, Pak. Enggak ada satupun yang mau itu. Bahkan Umar bin Khattab marah-marah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kita itu di atas kebenaran, di atas kemuliaan? Kita perang saja. Kita perang saja. Apa Umar ini tidak mau kita dihinakan. Mending kita mati. Mending kita apa? Perang gitu ya. Dia ngomel ini dan itu. Rasulullah sama sekali tidak menanggapi. Kemudian datang kepada Abu Bakar. Nah ini saya ingin ceritakan. Sikap Abu Bakar. Dia kemudian, wahai Abu Bakar, tidakkah kita tahu? Kamu tahu kita itu di atas kebenaran. Kita di atas perjalanan kebenaran. Kenapa kita perang saja begini-begini? Apa jawaban Abu Bakar? Dia ngomong sederhana, Pak. Satu kalimat aja. Dan Umar gak bisa jawab apapun. Dia mengatakan, huwa Rasulullah. Huwa Rasulullah. Sudah. Itu ketetapan Rasulullah. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Sudah, perjanjian itu disetujui Rasulullah. Sudah, titik. Bagi Abu Bakar nggak ada kompromi. Ketika itu sudah ketetapan Rasulullah, sudah samina wa ta'na. Dia nggak akan memasukkan ke dalam pikirannya atau dalam emosinya. Ini begini, enggak. Sudah, itu ketetapan Rasulullah. Huwa Rasulullah. Huwa Rasulullah. Maksudnya apa? Orang itu ketika benar-benar beriman pada Allah, pada Rasul, ketika ada perintah Rasul, ada kabar Rasul, sudah tegak lurus. Dia tidak akan gamang ini dan itu. Dia nggak akan takut nggak ini dan itu. Ini masih ada kaitannya dengan kemerdekaan, Pak. Masih di bulan Agustus, Pak. Kemarin tuh saya ngisi satu hal penting, tapi ini saya hubungkan dengan masalah ini. Orang itu ketika beragama seringkali tidak merdeka, Pak. Tidak apa? Merdeka. Tidak merdeka. Padahal manusia secara naluri itu pengen merdeka. Tidak mau dijajah. Tidak mau dijajah. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dalam pembukaan undang-undang itu. Tidak mau dijajah. Bahkan rela mati demi mempertahankan apa? Kemerdekaan. Tapi anehnya manusia itu seringkali menghambakan diri secara sukarela itu. Menjadi budaknya dunia, menjadi budaknya dalam kutip omongan orang. Dia beragama tidak merdeka. Betapa banyak orang itu tahu kebenaran tapi tidak menjalankan gara-gara perkewuh dengan omongan orang. Ya bang nggih. Jawab nggih. Berarti tidak merdeka. Kemarin saya ngisi pengajian di mana? Di Ngentan itu. Merdeka. Kebetulan itu pas 17-an, Pak. Merdeka, semangat itu, Pak. Merdeka. Allahu Akbar. Banter, Pak. Tapi ketika kemudian bahas tentang tauhid, tentang konsep kemerdekaan dalam itu, enggak merdeka. Enggak ada satu pun yang jawab, Pak. Takut kayaknya itu. Jadi orang itu seringkali beragama tidak merdeka. Dia takut dengan omongan orang. Mestinya itu menyelisih Allah, menyelisih Rasulnya. Contoh real Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Ya, ini saya tutup dengan ini. Ya. Jadi Abu Thalib itu orang yang tahu kebenaran. Dia mengatakan dalam sebuah syairnya, "Walaqad alimtu anna dinna Muhammad khairu dinil bariyah." Sungguh aku tahu agamanya Nabi Muhammad, agamanya Muhammad sebaik-baik agama. Laula malamatin wa masabbatin la wajadtani samham bidzaka mubina. Andai kata bukan karena celaan orang,
omongan orang, nanti saya dianggap meninggalkan agama nenek moyang. La wajadtani samham bidzaka mubina. Akan kamu dapati aku tunduk di atas cahaya petunjuk yang terang benderang itu. Maksudnya Abu Thalib itu yakin Muhammad benar. Yakin betul. Bahkan itu agama yang paling benar. Bagaimana tidak, Abu Thalib itu merawat Nabi sejak kecil, tahu persis siapa Muhammad, tahu persis apa yang beliau bawa. Tapi masalahnya Abu Thalib ini apa? Dia takut dengan omongan orang. Takut nanti meninggalkan agama nenek moyangnya. Bahkan sampai akhir hayatnya, ketika Abu Thalib ini sakaratul maut, dia mau meninggal, kemudian Rasulullah mentalkin. Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan wahajulaka biha indallah. Satu kalimat saja akan aku gunakan hujah di sisi Allah. Dah itu aja. Nggak usah mikir yang lainnya, nggak usah mikir sholat, nggak usah mikir ini dan itu. Sudah ucapkan syahadat saja. Satu kalimat akan aku jadikan hujah di sisi Allah. Ya. Tapi ternyata di sampingnya ada Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Ya. Yang jelas nggak ada Abu Zakaria. Jadi kemudian Abu Jahal dan lainnya mengatakan perkataan yang sederhana, Pak. Dia mengatakan begini, ya Abu Thalib, atarghabu an milat Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu sekarang sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Bapaknya. Ini kalau dalam bahasa Jawa, bagi pengen bedanya agama bapakmu, ngawang-ngawai apa? Adat dan ini, begitu ini. Intinya bahasa sederhananya. Kemudian Rasulullah ulangi lagi. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat saja akan aku gunakan hujah di sisi Allah. Ternyata tadi Abu Lahab dan lain juga ngulangi yang sama. Sampai berapa kali itu? Akhirnya Abu Thalib dia meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib, tidak masuk Islam, Pak. Gara-gara apa? Tadi perkewuh. Padahal dia tahu. Maksudnya apa? Apa yang ingin saya sampaikan? Apa kaitannya dengan hubungan apa tema kajian tadi tegak lurus? Orang itu sering kali, Pak, sudah tahu kebenaran. Sudah tahu kebenaran. Dan tidak ada satupun halangan dia menjalankan kebenaran itu. Apalagi kita hidup di negeri yang penuh kebebasan. Agama itu kan bebas, okay? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dan agama. Bahkan dijamin oleh undang-undang kita. Dalam apa? Undang-undang dasar, setiap warga negara berhak menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing. Jadi bebas beragama itu dilindungi ayat-ayat suci dan ayat-ayat konstitusi. Jelas itu, Pak. Tapi masalahnya manusia itu seringkali tidak beragama dengan plong, dengan ini gara-gara dirinya sendiri, bukan orang lain. Nggak ada orang maksa, Pak. Tapi karena dia berkewo begini, akhirnya dia tidak adil. Sudah tahu kebenaran, tidak dijalankan. Tahu itu salah, tetap dijalankan. Gara-gara berkewo dengan omongan orang. Ya. Itu mari, Bismillahirrahmanirrahim, pada malam ini saya ingin mengajak satu hal penting. Kita cinta Rasulullah, dan mari kita buktikan cinta itu dengan benar-benar ikuti beliau, tegak lurus. Jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Jangan karena perkewuh manusia ini dan itu. Perkewuh kalau misalkan ada undangan kerja bakti jangan nggak hadir, nggih monggo, itu perkewuh. Okay. Ada tetangganya punya hajat, keperluan jangan nggak datang, itu perkewuh. Itu tempatnya perkewuh. Tapi agama bukan tempatnya itu. Ini kesyirikan, jangan tetap melakukan, wah salah. Gara-gara perkewuh nggak boleh. Atau itu syariat Nabi, perintah Allah, perintah Rasulnya nggak dijalankan gara-gara perkewuh dengan orang. Ini bukan tempatnya lagi. Bukan tempatnya. Saya tutup dengan sabda Rasulullah. Beliau bersabda, "Man iltamasa ridallah." Barang siapa mencari ridhonya Allah, bikhsutin nas. Meskipun itu berkonsekuensi manusia benci, tidak suka. Dia konsisten di atas agamanya Allah, mencari ridhonya Allah, kemudian manusia benci. Maka apa? Radhiyallahu an. Allah akan meridhoinya. Wa ardan nasu an. Dan akhirnya manusia pun akan mencintainya juga. Mungkin awalnya nggak suka. Itu kok kalau ada ini kok nggak mau serawung, nggak mau ini. Mungkin masyarakat awalnya curiga, awalnya ini dan itu. Tapi lama-lama ternyata, mungkin dia melihat itu nggak benar. Nyatanya kalau dia pekerjaan yang lainnya ada kerja bakti, ada ini datang juga. Jadi bukan karena nggak mau serawung, tapi konsisten di atas apa?
keyakinan, di atas kebenaran begitu. Akhirnya manusia pun tahu dan menghargainya. Dan sebaliknya, wal minal tamasaridan nas. Barang siapa cari ridhonya manusia, bisukhtillah. Dan itu berkonsekuensi murkanya Allah. Orang cari ridhonya manusia, yang pengen dielem manusia, biar dikatakan bijaksana, ini dan itu. Maka apa? Allah pun marah. Dan manusia akhirnya pun akan menjadi marah juga. Akhirnya tahu ternyata dia itu hanya untuk cari muka saja. Dia itu pelin-pelan, nggak punya pendirian. Di sana senang, di sini senang. Tauhid jalan, syirik juga jalan. Sunnah jalan, bid'ah juga jalan. Nggak punya pendirian itu. Hanya pengen dipuji manusia. Akhirnya manusia kan muak dengan orang-orang seperti itu. Sudah, jamaah mari cari ridha Allah, tegak lurus. Cari ridha Allah, konsisten di atas sunnah Rasulullah, insya Allah menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Demikian, semua bermanfaat. Alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.